Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Sungguh baik Kau Tuhan. Hari ini kami ada semua karena Tuhan. Kami mau datang dengan segenap hati kami untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, lebih lagi Tuhan, menyaksikan keindahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah
nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa di sorga, sebab kemurahan-Mu terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan urapi firman-Mu Tuhan yang kami akan dengarkan pada pagi hari ini, biarlah mengubahkan setiap kami. Urapi hamba-Mu saat menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat HCC dimanapun Bapak Ibu berada. Saya percaya dan saya berdoa biarlah kemurahan Tuhan akan terus menjadi bagian di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Baik, pada pagi hari ini di dalam saat teduh kita, saya akan membawakan sebuah renungan firman Tuhan dengan judul Salib adalah ekspresi cinta kasih Tuhan. Kalau kita melihat salib pada saat ini, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, salib sudah menjadi makna yang indah. Berbeda dengan ribuan tahun yang lalu di abad pertengahan, salib dipandang sebagai hal yang menakutkan, mengerikan. Sebab mereka tahu bahwa saat mereka memandang salib, artinya akan ada orang yang tergantung dengan cara mati yang mengerikan. Nah, saya akan memulai dengan sebuah tulisan dari seorang penulis bernama John Calvin. Dia menuliskan hal ini dalam sebuah tulisan yang berjudul The Glorious Gibbet, yang artinya kemuliaan tiang gantungan. Di mana dia berkata, karena walaupun di salib tidak ada yang lain selain kutukan. Artinya kita berhenti saudara di kalimat ini. Nah, saya mau jelaskan sedikit tentang kengerian salib itu sendiri. Jadi pada zaman itu setiap orang yang disalibkan, orang itu akan ditancapkan paku, Bapak Ibu sekalian, di kedua tangannya, kiri dan kanan, dan kakinya akan ditumpuk bersamaan, kaki kiri dan kaki kanan, dan akan dipaku, ditancapkan paku hampir persis di daerah tumitnya, Bapak Ibu sekalian. Artinya saat salib itu didirikan, ditarik pakai tali, orang tersebut akan secara otomatis dia tergantung posisinya. Nah, saat dia tergantung untuk turun ke bawah, saudara, posisinya akan terjadi yang namanya dislokasi, yang artinya akan ada pergeseran engsel tulang, posisi tubuh yang akan bergeser, sehingga itu tidak akan menjadi normal kembali. Nah, dan saat posisi itu saudara, orang yang disalib itu akan mengalami sebuah sesak nafas, kesusahan bernafas, karena paru-parunya akan rusuknya akan menekan ke daerah paru-parunya, sehingga dia akan kesulitan bernafas saudara. Jadi di sini kita bisa bayangkan bahwa susahnya dan siksanya Tuhan Yesus pada waktu itu di kayu salib. Dan Tuhan Yesus dipukul dan dipermalukan, bahkan pada waktu itu setiap orang yang disalibkan, dia dalam posisi telanjang, saudara. Artinya dia kelihatan tubuhnya, saudara. Nah, Tuhan Yesus digambarkan di dalam Alkitab bahwa wajah Tuhan Yesus tidak lagi dikenali oleh orang. Artinya, kalau saya bisa gambarkan bahwa Tuhan Yesus sudah seperti seonggok daging yang disalibkan, menggantung di kayu salib, saudara. Dan itu setelah saya membaca ini, saya pun merenungkan bahwa luar biasanya Tuhan Yesus mau mati di kayu salib dalam kondisi seperti itu. Bahkan salib dipandang hina oleh orang-orang karena sebuah kutukan. Nah, ucapan selanjutnya yang dituliskan oleh John Calvin yaitu, namun demikian itu semua ditelan oleh kuasa Anak Allah. Sehingga salib mengenakan seolah-olah makna yang baru. Karena tidak ada pengadilan yang begitu terhormat. Meskipun Tuhan Yesus diadili, namun tidak didapati kesalahannya. Dan tidak ada singgasana raja yang begitu terkemuka. Tidak ada kereta raja yang mulia selain tiang salib itu. Seperti tiang gantungan di mana Kristus menaklukkan maut dan iblis, sang pangeran kematian. Sesungguhnya Yesus telah menginjak-injak musuh di bawah kakinya. Katakan amin. Kalau saja bukan karena dasar cinta dan kasih, saudara, mungkin saja
di situ tidak akan terjadi yang namanya penyerahan diri terhadap tentara-tentara pada waktu itu, dan tidak akan adanya kesetiaan yang ditunjukkan Tuhan Yesus, dan tidak akan adanya rasa hormat Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. Nah, Yesus benar-benar melakukan semuanya itu demi saya dan saudara. Tuhan Yesus bukan hanya mati buat saya dan saudara, tetapi Tuhan Yesus mati untuk menggantikan saya dan saudara di kayu salib itu. Yang seharusnya kita yang disalibkan, tetapi oleh karena kasih dan cintanya, dia rela untuk naik ke kayu salib sampai dia menghembuskan nafas terakhir, saudara. Maka Yohanes di dalam pewahyuannya menuliskan di dalam Yohanes 3 ayat 16, ini ayat yang sangat familiar, saudara, saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Hal yang perlu kita pelajari dari Tuhan Yesus, saudara, yang pertama ada kemauan dan ketaatan Tuhan Yesus untuk menyerahkan dirinya. Yang kedua, Tuhan Yesus setia naik ke Bukit Golgota sambil memikul salib yang berat itu dan sampai dia naik ke kayu salib. Yang ketiga, penghormatan Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga sebagai anak yang diutus, anak yang tunggal, yang satu-satunya yang dimuliakan, tetapi dia mau naik. Itu adalah bukti dia menghormati Bapa yang ada di sorga. Selanjutnya Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk tentang kerajaan sorga itu sendiri. Artinya kerajaan sorga itu bukan soal tentang kerajaan kekuatan militer, saudara, ataupun kerajaan kekayaan, tetapi berbalik dari itu, yaitu dia yang terkemuka harus menjadi yang terkecil, saudara. Dan dia yang terbesar haruslah dia yang mau menjadi pelayan atau melayani. Yesus yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba untuk menjadi manusia. Tuhan Yesus menjadi manusia yang sejati, dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sejati. Jadi cinta kasih Tuhan Yesus lewat kayu salib ini ada beberapa hal yang kita perlu tekuni, saudara. Yang pertama, bahwa kita yang telah ditebus, saudara, artinya kita telah dibayar lunas oleh pengorbanan dan darah Tuhan Yesus itu sendiri. Artinya kita harus memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab hidup kita bukanlah menjadi milik kita lagi. Karena Tuhan Yesus telah menebusnya di kayu salib, dan kita perlu memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Yang kedua adalah kesetiaan Yesus memanggil kita untuk masuk di dalam kesetiaan kita untuk memikul salib yang Tuhan berikan kepada kita. Pemikulan salib yang saya maksudkan adalah kesetiaan kita di dalam rumah tangga, menjaga hubungan suami istri untuk tetap setia di dalam pernikahan yang Tuhan telah berkati, kesetiaan kita di dalam pekerjaan yang Tuhan telah percayakan. Bukan berbicara tentang besar kecilnya usaha atau pekerjaan jabatan yang kita hari ini dapatkan, tetapi sebagaimana kita menjadi orang-orang yang telah ditebus Tuhan untuk tetap terus setia tentang apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita lewat pekerjaan. Setia di dalam pelayanan di rumah Tuhan, saudara, bahkan setia di dalam hal-hal yang kecil. Karena Tuhan katakan bahwa setiap orang yang dapat menjaga perkara-perkara yang kecil, dia akan ditambahkan dengan perkara-perkara yang besar. Katakan amin, saudara. Selanjutnya menghormati Tuhan untuk segala cinta kasih-Nya, untuk segala pengorbanan yang telah dilakukan Yesus di kayu salib. Sama halnya kita untuk terus saling menghormati pasangan, suami, istri, anak kepada orang tua, dan mungkin sesama kita untuk saling menghormati karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengajarkan kita untuk menghormati kepada Bapa di sorga. Dan terakhir, saudara, di dalam hidup ini kita perlu adanya sikap rendah hati, saudara. Artinya
sebagai seorang yang mau melayani orang lain dengan penuh kasih. Dengan penuh kasih. Orang yang tidak menganggap dirinya lebih penting dan lebih terkemuka. Sebab Tuhan Yesus kita lebih dulu merendahkan dirinya sebagai bentuk pelayanannya kepada kita. Artinya saudara, bahwa salib ini adalah ekspresi cinta kasih Tuhan. Salib benar-benar menyatakan bahwa Tuhan Yesus mencintai saya dan saudara. Tuhan Yesus bukanlah memiliki kasih saudara, sebab Tuhan Yesus itu adalah kasih itu sendiri. Amin buat firman Tuhan, dan kita berdoa. Terima kasih ya Abah buat firman-Mu di pagi hari ini, di saat teduh kami Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami masih bisa dengar firman Tuhan. Kami bersyukur buat cinta kasih-Mu kepada kami yang tidak pernah habis-habisnya. Kami mengerti itu Tuhan, dan biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami hidup di dalam sebuah kebenaran, di dalam sebuah hal yang kami dapat mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh dengan kuasa, nama yang sanggup membebaskan setiap kami. Kepadamu Bapa di sorga kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.